ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama membacakan surat-surat Yusuf, surat Maryam dan surat Al-Baqarah. Acara selanjutnya mohon untuk berdiri pembacaan doa berdiri. Ya, baik Ibu semuanya, hari ini kita berkesempatan untuk bersama-sama rawuh di tempat Bu Agus dalam rangka 7 bulanan putri beliau Mbak Berlian Aurelia Amanda yang alhamdulillah hari ini mungkin menginjak usia 7 bulan, dan tadi Bu Agus ngendika kebetulan Mbak Berlian berikan Allah ujian di segera sakit di rumah sakit. Kita sekaligus mendoakan semoga Mbak Berlian bersama calon babynya senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan bisa melahirkan sesuai dengan waktunya dalam kondisi sehat walafiat, baik ibunya maupun bayinya serta seluruh keluarga besarnya senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Sebelumnya ibu-ibu kita nyuwun pada ibu semuanya untuk mengamini, mendoakan calon ibu dan bayinya agar senantiasa Allah limpahkan kesehatan, baik kesehatan lahir batin maupun juga diberikan kelancaran sampai melahirkan nanti. Ya, kami antarkan ridho syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafihu mazidah. Rabbana lakal hamdu
kama yang bagi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka salamatan fi din wa afiyata fi jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wabil khususon Mbak Berliana Aulia Amanda dan calon babynya, kita doakan dan ibu-ibu mengaminkan. Allahumma ya mubarik barik lana fi umri wa rizki wa dini wa dunya wal walad. Allahumma ya hafid ihfad waladi madana fi badini umihi wasfihi ma'a umihi anta safi la sifa'an illa sifa'uka wala tuqadhirhu saqaman wala mahruman. Allahumma sa'fir ma fi batiniha suratan hasanatan jamilatan kamilatan wasabit fi qalbihi imanan bika wa bika rasulika fi dunya wal akhirah. Allahumma tawil umurahu wa sahih jasadahu wa hasin khuluquhu wa sahih lisanuhu wa asin sautuhu li qiraatil qur'ani wa hadisi fi jahi sayyidil mursalin. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa kami mohon semua kelimpahan taufik dan hidayahnya pada majelis sore hari ini. Kami atas nama keluarga besar Ibu Agus dan tentunya keluarga besar Mbak Berliana Aulia Amanda senantiasa memohon kepadamu ya Allah, berikanlah keberkahan pada keluarga ini. Berilah berkah dalam umurnya, dalam rezekinya, dalam agamanya, dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, serta calon bayinya. Ya Allah, Sang Maha Penjaga, jagalah anakku ini, Berliana Aulia Amanda dan calon bayinya, selama ia berada di dalam perut ibunya. Berilah kesehatan pada dia dan ibunya. Engkau Sang Maha Pemberi kesehatan. Tiada kesehatan kecuali darimu. Tiada yang bisa mentakdirkan sakit dan bahaya. Ya Allah, bentuklah janin bayi yang ada dalam perut Ananda Berliana Aulia Amanda dengan bentuk rupa yang sebaik-baik bentuk, yang indah dan sempurna. Tetapkanlah dalam hatinya keimanan kepadamu dalam iman Islam dan dalam ketetapan iman kepada Rasulmu di dunia dan di akhirat. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan jasadnya, baguskan akhlaknya, fasihkan lisannya kelak ketika dia besar menjadi anak-anak yang pandai membaca Al-Quran. Merdukanlah suaranya ketika membaca Al-Quran dan dalam membaca hadis, dan berkahilah kehidupannya di dunia dan di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara ibu-ibu semua yang sudah ikhlas
Lukas mendoakan Ananda Berlian Aulia Amanda untuk acara selanjutnya itu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadzah Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah sore hari ini dipertemukan kembali dalam kondisi sehat ya Bibi. Alhamdulillah. Walaupun tadi sempat hujan tetapi tidak mengurangi Ibu semuanya kesoraku menghadiri undangan dari keluarga Ibu Agus. Tentunya undangan ini menjadi sebuah kebahagiaan bagi Ibu Agus dan keluarga karena ibu-ibu semuanya berkesempatan untuk bisa mendoakan putri beliau tadi Mbak Briliana Aurelia Amanda. Semoga apa yang sudah kita doakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini saya diminta untuk mengisi kultum ya kaitannya dengan acara 7 bulanan putra Bu Rina. Mungkin sedikit saja. Ketika 4 bulanan ya, kalau orang Jawa mengatakan ngapati, kita sudah pernah bersama-sama berada di majelis ini ya. Kita bersama-sama membacakan ayat Al-Quran dan mendoakan Mbak Berliana beserta calon bayinya ya. Ini yang kedua kalinya. Dan Masya Allah ya, di dalam Islam itu memang masa-masa kehamilan itu adalah masa-masa yang luar biasa. Bagi seorang calon ibu itu juga dahsyatnya luar biasa gitu. Ibaratnya itu sedang berjuang gitu ya. Berjuang untuk apa? Untuk melahirkan calon bayi. Jadi sedang berjuang betul. Maka pahalanya bagi seorang ibu yang sedang mengandung bahkan sampai melahirkan itu seperti seorang pejuang perang ya. Jihad begitu ya. Bahkan kalau sampai tapi ini nggak kita harapkan ya. Sampai kalau ada yang ketika melahirkan Allah berkehendak lain dia misalnya meninggal pun sampai diberikan Allah pahala seperti seorang yang meninggal berperang atau berjihad mati syahid. Mati syahid itu jaminannya surga, terus tidak ada pilihan lain. Masya Allah. Maka seorang ibu yang sedang mengandung itu merupakan seorang wanita yang hebat dan luar biasa, dan doa-doanya itu selalu menembus arsy Allah. Makanya kalau ibu-ibu yang saya ketika sedang hamil itu banyak menghabiskan waktunya untuk senantiasa dekat dengan Allah dengan berbagai cara ya. Sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah, melakukan puasa, membaca Al-Quran, berzikir, melakukan hal-hal kebaikan, Masya Allah. Ini sama saja mendidik calon bayinya. Karena kalau dalam Islam namanya mendidik bayi itu bahkan dimulai ketika seorang perempuan itu mencari pasangan hidup atau calon ayah bagi bayinya. Karena ini menentukan calon kualitas anak-anaknya nanti. Bahkan ketika menikah sudah menjadi pasangan suami istri, ketika kita mengatakan mau berencana memiliki anak saja, kita dianjurkan untuk apa Bu? Berdoa. Agar apa? Agar calon bayi yang kita kandung yang nanti akan menjadi darah daging kita itu menjadi anak yang penuh dengan keberkahan, senantiasa dalam petunjuk dan hidayah Allah, senantiasa dalam iman Islam, dan sesuai dengan harapan orang tua tentunya memiliki akhlak yang baik ya, dan menjadi anak-anak yang tidak hanya cerdas secara dunianya tapi juga cerdas secara spiritualnya dan emosionalnya. Semua orang tua pasti seperti itu. Ketika mungkin dulu kita juga sedang mensewu hamil, pasti harapannya begitu ya, anak kita lahir sehat sempurna, tidak kurang suatu apapun, nanti menjadi anak yang soleh, kalau laki-laki, kalau perempuan menjadi anak yang soleha,
cerdas, dan sebagainya. Itu adalah doa dari orang tua. Dan harapan ini harus senantiasa kita suarakan pada siapa? Pada sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka membaca ayat-ayat Al-Quran seperti sekarang ini adalah sesuatu ikhtiar. Yang apa? Yang kita mintakan pada sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan Allah nanti akan mendengar apa yang kita minta. Maka kalau di dalam Islam ada ayat yang jelas-jelas di situ menjelaskan tentang pendidikan anak atau tanggung jawab orang tua di dalam mendidik anak, yaitu dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai ayat 15. Mungkin ibu mangke sakit dibuka Al-Qur'annya, dibuka tafsir atau artinya, kita bisa bersama-sama membedah. Oh, ternyata di dalam Islam masalah mendidik anak saja sudah ditekankan, sudah diberikan petunjuk bahwa ketika kita memiliki anak, maka seorang ayah, seorang ibu, atau sebagai orang tua ada pedomannya, tidak main-main ternyata. Jadi tidak ada alasan menjadi orang tua karena kepaksa atau malah karena kecelakaan atau musibah. Menjadi orang tua adalah sebuah tanggung jawab yang besok akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Ini profesi yang tidak main-main, ternyata menjadi orang tua itu. Karena nanti tanggung jawabnya tidak hanya kepada sesama manusia, Bu, tapi kepada Sang Pencipta yang dulu menitipkan anak kita. Anak kita itu kan amanah, ya? Amanah. Maka besok amanah ini akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Maka kembali kepada Quran surat Luqman, ya, di ayat 13 sampai ayat 15. Saya bacakan nih garis besarnya. Di dalam Quran surat Luqman ayat 13. Di sini yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu labihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrika billah in syarika ladamun adim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, gitu ya, wahai anakku. Nah, ini pendidikan pertama. Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maka di sini ada sebuah perintah, penekanannya, la tusyrik billah. Maka kita sebagai orang tua ditekankan mendidik anak kita untuk beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Berarti apa? Mengajarkan keimanan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendidikan iman itu sudah ada. Kalau tadi sejak di dalam kandungan sudah kita kenalkan. Makanya kalau ibu yang sedang hamil itu diminta untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Bahkan kalau bisa sering-seringlah menghatamkan Al-Quran. Nanti ketika putranya itu lahir, besar dan sebagainya, insya Allah anaknya itu akan mengulang lagi. Ibarat kalau kaset itu disetel lagi memorinya. Oh, dia punya memori di dalam alam rahim. Jadi alam itu tidak hanya alam dunia ini, diawali kehidupan dari alam rahim, Bu. Ya, bayi yang ada dalam perut itu sudah hidup apa masih tidak hidup? Hidup kan? Sudah hidup kan? Berarti kehidupan itu diawali dari alam rahim. Maka di dalam alam rahim itu perlu distimulus, perlu diberikan pendidikan, perlu diberikan masukan ilmu pengetahuan, tidak hanya nutrisi saja, tapi pemahaman tentang keimanan.
maka ibunya, ayahnya senantiasa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, agar nanti ketika anak itu lahir, anak itu besar, ada yang kembali memori itu diucapkan lagi. Oh, pernah membaca, oh pernah dengar ini gitu. Memorinya kalau seperti kaset itu diputar lagi. Itu ya, dikenalkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, pertama kalau kita sebagai seorang muslim, maka jangan pernah kita dikenalkan dangdut, dikenalkan musik-musik yang lain. Yang pertama dikenalkan adalah Al-Quran. Sebaik-baik bacaan itu adalah Al-Quran. Mau disetel ke Beethoven, mau disetel ke jazz, masih kalah dengan Al-Quran. Nah, mau disetel ke apa kalau kalah dengan ya Al-Quran, maka diperdengarkan mulut Al-Quran. Bahkan sekarang itu kan ada ya, kalau sekarang itu ini loh, ada ibu yang sedang hamil itu kan ada yang ditempel di perut itu ya, kayak suara-suara itu kan merangsang otak ya, agar saraf otak itu berkembang ya, itu kan menstimulus. Tapi kalau dalam Islam itu luar biasa, menstimulusnya tidak hanya bunyi-bunyi itu kan bunyinya yang gitu. Kita bunyinya luar biasa, langsung kalam Allah, langsung firman Allah. Maka sering-seringlah kita membaca Al-Quran, karena nanti suara yang paling utama didengar pertama kali itu ketika anak itu lahir itu akan dicari. Oh, pernah mendengar suara ini ya dulu di dalam perut ibunya. Oh, suara ibunya, oh suara ayahnya, begitu ada dan sebagainya. Oke. Jangan disetelkan rock and roll atau dangdut gitu ya. Ya, jadi itu ya. Kemudian di dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14, di sini juga disampaikan. Saya lanjutkan tentang artinya ya. Dan kami perintahkan kepada manusia, pada kita semua, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah ini. Jadi ketika kita sudah melahirkan anak kita didik dari kecil menjadi besar, bahkan menjadi dewasa seperti kita, maka ketika kita berhasil memberikan pendidikan yang baik, maka nanti anak kita akan berbuat baik kepada orang tuanya. Makanya kalau kemarin di televisi apa di media sosial ada anak yang diibaratkan seperti maling kundang, jangan semata-mata disalahkan pada anaknya. Kalau psikolog itu biasanya kalau anak bermasalah itu yang diterapi pertama kali bukan anaknya, orang tuanya dua-duanya dipanggil. Orang tua dua-duanya itu yang di treatment dulu, bukan anaknya. Anak itu korban, anak itu dampak dari pola asuh kedua orang tua. Jadi tidak semata-mata oh anak durhaka melebihi maling kundang gini-gini, nggak boleh menjadi seperti itu. Karena anak itu mengalami proses dari dalam rahim ibu, dalam masa kanak-kanak, remaja, dewasa itu dia akan merekam semua apapun yang orang tua kita sudah pernah ucapkan, sampaikan. Direkam betul Bu? Kita kan juga merekam. Dulu ketika kita di sebelah orang tua kita merekam sampai sekarang nggak Bu? Merekam. Jadi hal-hal yang buruk itu paling nyata, paling kita rekam adalah hal yang buruk daripada hal-hal yang kenangan yang indah. Kita kecil pernah dijewer guru kita sampai kita tua umur 50 ini pasti ingat. Ya tahu. Kita pernah dimarahi guru, dipermalukan di depan teman-temannya, kita pasti ingat. Iya enggak? Pokoknya hal-hal yang sifatnya itu menurut saya ya tidak bagus, menjatuhkan kita, itu akan tersimpan dalam memori kita dengan kuat sekali karena ada di dalam otak kita ya. Demikian juga hal yang sangat berkesan. Sama gurunya dulu dibelikan hadiah, dikasih apa, itu juga akan berkesan. Maka guru itu juga gitu, masa jadi guru gitu paling nyata tuh
murid yang spesial pasti. Yang biasa-biasa tentu nggak begitu nyadar. Tapi yang paling inget sampai kita tuanya adalah muridku sing biyen kae lho gitu. Tapi malah yang seperti itu tuh kadang-kadang dia dewasanya menjadi orang-orang yang hebat gitu ya. Jadi di sini di ayat 14, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Ya, jadi seorang ibu yang sedang hamil itu semakin bertambah usia kehamilannya semakin lemah. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun ya, sudah dilahirkan, diasuh, dirawat, disusui ya Bu, sampai 2 tahun. Bahkan ada yang sampai 2 tahun lebih. Masya Allah. Makanya ibu itu luar biasa nih. Makanya ada peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Itu kalau kita tidak bisa membalas baik budi orang tua, ya sudah diberi air susu tidak tahu balas budi. Makanya ini Bu, tinggal kita pada anak-anak kita, saya bertanya, ibu kalau salat berdoa ya, yang didoakan pertama kali pasangan kita, suami atau istri atau anak dulu? Anak dulu ya. Betul atau salah? Salah. Yang harus kita doakan lebih dulu itu bukan anak kita, tapi ya selain orang tua kita adalah pasangan kita. Kalau kita suruh milih pasangan kita atau anak kita, rata-rata anak kita. Salah, pasangan kita. Kenapa? Karena pasangan kita, suami kita itulah yang akan menemani kita sampai hidup mati kita. Kalau anak bagaimana? Katanya kita sendiri aja. Apakah kita menemani orang tua kita? Ya mungkin ada 1-2 ya. Tapi yang paling utama menemani kita dari kita muda, dari kita punya anak, dari kita sampai sekarang tua, susah senang, pasangan kita. Gitu, bukan anak kita. Ya makanya ada kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Pendek. Maka dengan pasangan itu utama, itu soulmate dunia akhirat. Kita sakit yang dijeti garwane, yang ngeri garwane gitu. Anak kita mungkin sudah menikah. Kalau laki-laki ya mungkin lebih berat ke istrinya, gitu Bu. Ya mungkin datangnya setahun sekali atau setahun 2 kali, gitu Bu. Nah, paling video call, iya badan. Itulah pasangan itu. Makanya kalau orang Jawa mengatakan garwa ini sigarane nyawa, benar itu. Soulmate kita itu adalah suami atau pasangan kita. Susah senang juga dengan pasangan kita. Ini nggak berbicara kalau yang saya punya, yang tidak. Ya itu intinya seperti itu. Mulai nanti. Iya. Nah kita biasanya ingatnya pasangan kita doakan. Jangan-jangan hanya mendoakan anak kita, suami kita nggak didoakan Bu. Didoakan betul. Didoakan. Iya betul. Kita juga minta pada Bapak, Pak jangan lupa loh doakan saya. Begitu. Ya, selain mendoakan anak kita, gitu. Ya. Percaya atau enggak Bu? Anak kita akan mencintai kita 100%. Percaya enggak? Karena yang putranya sudah besar-besar, sudah meninggalkan kita. Coba ditelepon. Nah, ibu gerak atau bapak gerak. Mbak ditengok, sebentar mah, satu baru ini di kantor pekerjaannya banyak, ini baru ngejar target. Iya betul.
di rumah non sewu sendirian, terus kebetulan pasangannya sudah tidak ada, hidup sendirian, bahkan ada yang seida sendirian, nggak ada yang menemani, gitu Bu. Nah itu, jadi memang pasangan itu adalah soulmate yang sejati, hidup dan mati kita. Jadi kalau sudah sepuh tuh ya yang mesra, pijet-pijetan ya dengan bapake, kerok-kerokan ya dengan bapake, mau jalan-jalan ya sama garwane, itu mesra itu. Nah itu, jadi di sini kembali pada Quran surat Luqman ayat 14, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibumu telah mengandungmu dengan susah payah dan menyapih kamu sampai usia 2 tahun. Ya, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah itu yang sudah merawat kita, mendidik kita, dan tidak pernah minta dibalas. Ini tentu kita misalnya punya anak saja, kita pernah berpesan besok kalau kamu sudah sukses jangan lupa loh bapak ibu ya dibalas, mungkin tak sekolah ke kok SD tekan kuliah tak dadekke nganten ini. Pernah menuntut seperti itu Bu? Jadi nggak pernah. Orang tua kita kan juga nggak pernah gitu menuntut tak sekolah ke tak didik, nggak ada. Tapi ada itu, kalau ada yaitu 1 banding 1 juta. Ini nggak ada. Orang tua itu lebih suka, lebih senang ketika melihat anak-anaknya sukses hidupnya, bahagia anak-anak hidupnya. Maka ketika kita menjadi anak, ketika kita susah, jangan ketika susah kita lari ke orang tua, ketika senang kita lupa kepada orang tua. Berarti kan gitu nggih, susah ke orang tua mah ini susunya cucunya habis, ini tanggal sekian kok sudah perlu disupport misalnya, atau apalah begitu. Jangan sampai kita. Jadi kalau seneng kita ceritakan pada orang tua, kalau susahnya tidak usah bercerita kepada orang tua. Ya gitu. Walaupun orang tua itu kadang-kadang ingin membantu anak kita, kan nggak ada orang tua yang ingin anaknya itu susah gitu. Kalau orang tua mampu, mungkin anak 2 diberikan rumah satu-satu, mobil satu-satu. Nggih mboten Bu? Nggih mboten. Ada yang di sini putranya 2 sudah dibelikan mobil sendiri-sendiri, rumah sendiri-sendiri. Sudah lah Bu. Saking khawatirnya anaknya hidupnya susah, sampai dipikirkan anaknya cucunya biar hidupnya tidak kesusahan. Contoh seperti itu. Tapi ada anak yang, "Mah, Pak, saya ingin hidup mandiri, saya tidak ingin merepotkan orang tua, nggak usah memikirkan aku diberikan rumah, diberikan mobil." Ada. Tapi kalau orang tua pada dasarnya ingin menjamin kehidupan anak-anak kita apa Bu? Hidupnya enak, itu orang tua. Tapi kalau anak ya mungkin tidak banyak yang kemudian memikirkan, wah rumah orang tuaku rusak, hak dandanannya itu mungkin ya ada tapi nggak banyak. Oh bapak ibuku mungkin tidak punya pensiun, tak pensiun, tapi ya nggak banyak. Gitu Bu. Kita kadang-kadang memikirkan mobilku saya mereknya iki, tak ganti saya merek baru, betul nggih? Ya itu ya. Kemudian ayat yang ke-15 dalam Quran surat Luqman dikatakan, jika kedua orang tuamu memaksa kepadamu untuk mempersekutukan Allah, artinya tidak beriman kepada Allah, maka di sini kita diperbolehkan untuk tidak mentaati perintahnya. Tadi kan harus taat di ayat 14. Tetapi ketika perintahnya itu bertentangan dengan keimanan dalam arti mengajak untuk tidak beriman pada Allah, maka sebagai seorang anak kita boleh tidak taat. Jadi taat itu tidak berarti 100% apa yang diperintahkan orang tua kita. Nanti dulu kalau perintahnya itu
sesuatu yang bersifat kesyirikan atau sesuatu yang berlawanan dengan aturan agama, maka kita boleh untuk tidak taat. Tetapi, nah ini, misalnya mungkin ada dari kita, orang tua kita berbeda keyakinan. Misalnya kita muslim, orang tua kita non-muslim, maka tetap pergaulilah kedua orang tuamu dengan baik, tetap berhubungan silaturahmi dengan baik, selayaknya anak dengan orang tua. Tidak boleh kemudian mentang-mentang agamanya berbeda, akidahnya berbeda, kemudian kita memutus silaturahmi. Nggak boleh. Tetap kita bergaul dengan baik. Sakit kita jenguk, kita rawat, dalam kondisi kurang kita bantu dan sebagainya, tetap, ya. Ya. Dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kepada Gusti Allah. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di sini singkat ya, di Quran surat Luqman 13 sampai 15, tapi ini ayat yang sangat penting yang memerintahkan kepada kita untuk satu, sebagai orang tua mengajarkan tentang keimanan kepada Allah, ya. Kemudian ketika orang tua kita sudah tua, kita harus merawat orang tua kita karena sudah susah payah merawat kita. Ketiga, ketika orang tua kita mengajak untuk tidak beriman kepada Allah, kita boleh tidak taat, tetapi tetap bergaul dengan baik. Di dalam Quran surat Luqman ayat 15. Kemudian kalau di dalam Quran surat Luqman ayat 17, di sini juga ada anjuran bagi orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya agar menjalankan sholat. Nah, jadi perintah sholat pun diajarkan dimulai dari orang tua memberikan contoh atau teladan, gitu ya. Dan kemudian selain sholat, orang tua juga mengajarkan kepada putra-putrinya agar ketika berbicara kepada orang tua itu bisa kakek neneknya, bisa pak D-nya, siapapun, untuk bisa melembutkan suara atau tidak bernada tinggi. Karena apa? Ini kaitan dengan mengajarkan tentang adab kepada orang yang lebih tua. Itu saja dari kami. Kalau kupas nanti masih banyak sekali sebenarnya. Besok berseri ketika pengajian berikutnya ya, saya lanjutkan. Yang ini cukup sampai Quran surat Luqman ayat 17. Semoga ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk ibu-ibu, tapi saya juga sebagai orang tua diberikan amanah tanggung jawab untuk bisa mendidik putra-putri kita dengan sebaik-baiknya. Maka kemauan dari kami, matur suwun, ada ibu-ibu yang tersorawut dan ikut mendoakan serta bersama-sama kita tadi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, wabil khusus